Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Kak Ziva. Di video kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang penuh drama dari seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Haris. Ceritanya tidak hanya membuat kita terharu, tapi juga bikin kita bercermin tentang janji-janji yang sering kita ucapkan pada Allah, tapi kadang kita lupa tepati. Sa'labah bin Haris adalah seorang pemuda dari kalangan Ansor. Ia hidup sederhana, tidak memiliki banyak harta, tapi ada satu hal yang selalu ia inginkan, yaitu kekayaan. Hari itu ia memberanikan diri untuk datang kepada Rasulullah dengan penuh semangat. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku diberi harta yang banyak. Aku ingin menjadi orang yang kaya agar aku bisa lebih banyak bersedekah, lebih banyak beramal, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan lembut. Beliau tahu bahwa harta bisa jadi jalan kebaikan, tapi juga bisa jadi fitnah yang membinasakan. Maka Nabi menasehatinya, "Wahai Sa'labah, sedikit harta tapi engkau mampu bersyukur itu lebih baik daripada banyak harta tapi engkau tidak sanggup menunaikan kewajiban." Namun Sa'labah terus memohon. Ia bahkan bersumpah, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau Allah memberiku kekayaan, aku tidak akan melupakan hak-hak Allah sedikit pun. Aku akan jadi orang yang taat dan dermawan." Akhirnya Rasulullah SAW pun mengangkat tangan dan mendoakan Sa'labah, dan doa itu terkabul. Awalnya Allah memberinya seekor kambing. Dari satu kambing berkembang menjadi banyak. Dari sekumpulan kecil bertambah menjadi ratusan, hingga akhirnya kambing-kambing itu memenuhi seluruh halaman rumahnya. Karena terlalu banyak, Sa'labah harus memindahkannya ke lembah di luar kota Madinah. Semakin lama, jumlahnya semakin tak terhitung. Dari seorang sahabat miskin, ia kini berubah jadi saudagar kaya raya. Namun, sejak itulah hidupnya berubah. Dulu ketika masih miskin, Sa'labah selalu rajin sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Ia hadir setiap hari, duduk bersama sahabat lain, mendengarkan wahyu turun, dan ikut dalam majelis ilmu. Tapi ketika hartanya semakin banyak, kesibukannya pun semakin bertambah. Awalnya ia masih datang ke masjid, tapi mulai jarang. Lama-lama ia hanya datang sholat Jumat, bahkan akhirnya semakin sulit baginya untuk hadir di masjid. Hatinya mulai jauh. Sampai suatu hari turunlah ayat tentang kewajiban zakat. Rasulullah pun mengutus sahabat untuk mendatangi para pemilik harta agar mereka menyerahkan zakatnya. Petugas zakat datang juga ke rumah Sa'labah. Mereka berkata, "Wahai Sa'labah, ini adalah perintah Allah. Keluarkanlah zakatmu." Namun Sa'labah menatap kambing-kambingnya, lalu ia menatap juga kepada para petugas dengan wajah keberatan, dan ia berkata, "Ini seperti pungutan jizyah. Tidak, aku tidak akan mau membayarnya." Ucapan itu membuat para sahabat kaget. Mereka pun melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi mendengar kabar itu, beliau bersabda dengan penuh kesedihan, "Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah." Bayangkan teman-teman, betapa beratnya ucapan itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Sejak hari itu, keberkahan hilang dari harta Sa'labah. Kambing-kambingnya mulai mati, usahanya berantakan, hidupnya tidak tenang. Ketika ia sadar, ia pun menyesal. Dengan wajah penuh tangisan, ia kembali datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa zakat hartanya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah zakatku. Aku telah salah. Aku telah menunda. Aku ingin menebus dosaku." Tapi Rasulullah SAW menolak. Beliau bersabda bahwa zakat dari Sa'labah tidak akan diterima lagi, karena penolakannya dulu telah menjadi tanda penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sa'labah semakin hancur. Setelah Nabi wafat, ia mendatangi Abu Bakar, lalu Umar, membawa hartanya, memohon agar zakatnya diterima. Tapi keduanya pun menolak karena Rasulullah SAW telah menetapkan begitu. Dan akhirnya Sa'labah bin Haris wafat dengan penyesalan yang mendalam. Ia membawa harta yang tidak sempat ia sucikan dengan zakat dan penyesalan yang terlambat. Teman-teman, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat besar. Kadang kita merasa kalau aku kaya, aku pasti rajin sedekah. Kalau aku punya banyak uang, aku pasti rajin zakat. Tapi faktanya semakin banyak harta, semakin besar pula godaannya. Harta bukan hanya rezeki, tapi juga ujian. Banyak orang yang mampu bersabar dalam kemiskinan, tapi tidak semua mampu bersabar dalam kekayaan. Sa'labah adalah contoh nyata bagaimana janji bisa runtuh ketika kita diuji. Maka jangan pernah menunda zakat, jangan pernah meremehkan kewajiban, karena bisa jadi Allah cabut keberkahan dari harta kita hanya karena kita menolak hak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Itulah kisah Sa'labah bin Haris, sahabat yang doanya terkabul tapi akhirnya terjatuh karena harta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya agar jangan sampai harta membuat kita lupa kewajiban dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kak Ziva. Karena di video selanjutnya kita akan bahas kisah sahabat lain yang gak kalah penuh drama dan hikmah. Kira-kira bagaimana kisah sahabat Nabi yang diuji bukan dengan harta tapi dengan pedang dan medan perang? Nantikan episode berikutnya hanya di channel Kak Ziva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.